Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul kiram wal mukarram, kepada Romo Yai Raden Ahmad Syuhada wali rahimakumullah. Yang kami hormati Bapak Dosen Amrin Borotan MH selaku pengampu mata kuliah bimbingan perkawinan dan rekan-rekan kuliah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kami dapat menyelesaikan makalah yang telah diberikan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Konseling Perkawinan dan Keluarga. Yang pertama, sejarah singkat konseling perkawinan. Konseling perkawinan pada awalnya dilaksanakan bukan karena inisiatif kalangan profesional, tetapi lebih disebabkan oleh karena kebutuhan dan permintaan pasangan suami istri. Mereka mengalami sejumlah masalah terkait dengan ikatan perkawinannya. Mereka tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri, sehingga mereka berkeinginan untuk mengkonsultasikan masalahnya ke konselor. Pemberian bantuan untuk mengatasi masalah-masalahnya perkawinan sebenarnya sudah lama dilakukan di Amerika, yaitu sekitar 70 tahun yang lalu, yang diselenggarakan di beberapa institusi yang secara khusus menangani persoalan keluarga. Konseling perkawinan di Amerika diawali dengan usaha bantuan yang sosial ekonomi rendah. Untuk mengembangkan aktivitasnya, tenaga agen sosial ini diberikan pelatihan sehingga pada akhirnya mereka dapat bekerja secara lebih profesional. Saat ini konseling perkawinan dilakukan di berbagai institusi, diberikan oleh tenaga profesional dengan berbagai latar belakang, keilmuan atau pendidikan. Di antaranya konselor spesialis kebidanan, psikiater, pekerja sosial, dan psikolog. Karena permintaan pasien atau kliennya untuk mengetahui lebih banyak masalah yang dihadapi, tenaga-tenaga profesional ini memberikan bantuan konsultasi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesi masing-masing. Oleh karena itu, praktek konseling perkawinan yang diberikan oleh tenaga profesional satu berbeda penekanannya dibandingkan dengan tenaga profesional lainnya. Tenaga profesional yang berlatar belakang kebidanan, misalkan, mereka lebih banyak memberikan konseling tentang persoalan-persoalan reproduksi sehat dan kontrasersi. Di Indonesia, dilihat dari prakteknya, konseling perkawinan ini sudah ada sejak lama, selama adanya lembaga perkawinan itu sendiri. Karena dalam sebuah ikatan perkawinan tidak sepi dari masalah yang mengancam keselamatan sebuah ikatan perkawinan. Dan biasanya mereka yang mengalami masalah dalam hubungan perkawinannya meminta nasihat kepada orang lain. Dalam hal ini adalah tokoh-tokoh agama, misal pegawai pembantu pencatatan nikah atau PPPN, dan para penghulu di kantor urusan agama dan lain-lain. Poin selanjutnya yang nomor 2, yaitu pengertian konseling perkawinan. Konseling perkawinan memiliki beberapa istilah. Yang pertama, couples counseling, yang kedua marriage counseling, dan yang ketiga marital counseling. Istilah-istilah ini dapat digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang sama. Yang pertama, definisi konseling menurut Kramer, yaitu konseling perkawinan adalah konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan dan metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu partner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang terbaik. Dikatakan sebagai metode pendidikan karena konseling perkawinan yang ini memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri yang berkonsultasi tentang dirinya atau tentang hubungan mereka, tentang pasangannya dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ikatan perkawinannya, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut secara lebih baik.
Kemudian konseling perkawinan itu juga dikatakan sebagai metode penurunan ketegangan emosional ya. Maksudnya bahwa konseling perkawinan ini dilaksanakan biasanya saat kedua belah pihak atau pasangan suami istri tadi berada pada situasi yang emosional yang berat. Dengan konseling pasangan yang dapat melakukan ventilasi dengan jalan membuka emosionalnya sebagai katarsis terhadap tekanan-tekanan emosional yang dihadapi selama ini. Yang dimaksud di sini adalah cara membuka emosional pada pasangan tersebut atau suami istri, yaitu mendinginkan pikiran. Misal, jika tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah keluarga, maka dua belah pihak keluarga harus berkonsultasi pada orang-orang yang disebutkan di atas tadi, misal misal pegawai pembantu pencatatan nikah atau PPN atau tokoh-tokoh agama, supaya masalah tersebut tidak menjadi berat sebelah atau mendapatkan solusi yang terbaik. Baiklah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini yaitu konseling perkawinan pada awalnya dilaksanakan bukan karena inisiatif kalangan profesional, tetapi lebih disebabkan oleh karena kebutuhan dan permintaan pasangan suami istri. Mereka mengalami sejumlah masalah terkait dengan ikatan perkawinannya. Mereka tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri, sehingga mereka berkeinginan untuk mengkonsultasikan masalahnya ke konselor. Konseling perkawinan itu sebenarnya sudah lama ada, tetapi belum dilaksanakan oleh tenaga profesional yang khusus ada pada profesi konseling perkawinan tersebut. Konseling perkawinan ini muncul karena banyak realita di sekitar kita, bahwa tidak sedikit terjadinya permasalahan-permasalahan dalam hubungan perkawinan, dan permasalahan tersebut terkadang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga. Nah, maka dibentuklah pihak ketiga yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam ikatan perkawinan tersebut. Adapun kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk pembuatan atau perbaikan makalah selanjutnya. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata seindah doa, dan berkatalah yang baik sehingga ada manfaatnya untuk diri kita dan orang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.